Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Margono, asli kelahiran Ngawi. Di Tuban ini saya dipercayakan untuk mengemban sebagai Ketua Cabang PSLW mulai dari berdirinya cabang PSLW Tuban ini dari tahun 2019. Awal mulanya sebelum ada cabang itu sebenarnya sudah ada kegiatan PSLW di wilayah Tuban, khususnya di Kecamatan Rengel. Namun kegiatan PSLW di wilayah Tuban ini masih bergabung dengan cabang Bojonegoro, jadi belum memiliki cabang sendiri. Jadi setelah 2019 saya dengan Pak Syukur, dengan Mas Pur, Pak Sumani, dengan almarhum Pak Sumani, dengan Pak D. Kardi, sesepuh-sesepuh, berkumpul membahas untuk merencanakan mendirikan cabang di Tuban, khususnya cabang PSLW TN. Setelah berdiri 2019, alhamdulillah PSLW di Tuban ini perkembangannya luar biasa. Hingga sekarang mungkin hampir 7.000. Kendalanya di Rengel awal itu gini Mas, waktu kita mau belajar silatnya itu kita cuma dapat gerakan itu cuma putaran sama bungus, yang gerakan yang lain kayak pasang lengkap, pukulan double dan pukul sama jurusnya itu belum dapat Mas. Nah, akhirnya tahun habis saya keter itu tahun 2005 akhir, saya karena sudah dewasa akhirnya kerja Mas, merantau di Surabaya. Nah, sambil cari saudara tua di sana. Sampai 2010 itu saya ngodos saudara, tapi ada yang respon. Tapi cuma hati saya itu, ya itu kalau saudara, kalau bukan kayak gitu Mas. Jadi masih was-was gitu. Akhirnya pulang dari Surabaya tahun 2010 itu habis saya nikah, pulang ke desa lagi ke Rengel. Akhirnya Mas Intayus almarhum itu nyari saya, posisi saya ke konternya Mas Budi itu. Nah, sedangkan pas saya itu saya cuti. Akhirnya Mas Intayus saya telepon, ada apa Mas? Sampean cari saya. Nah, Mas Pur, sampean di mana? Di tempatnya konternya Mas Budi. Ya akhirnya itu Mas Tayus datang, kita ngobrol. Sebenarnya saya ya bahasanya pakai bahasa Jawa. Ya, ini Mas Pur apa? Iki aku ketemu dulur saking Kelumutan Mas Caruban, namanya Mas Tony kali Mas Arman itu. Iki Mas, atur napa Bang? Piye semangatnya sampean 45 masih enggak? Ya masih Mas. Terus piye iki apa?
belajar dhewe kok gak enek sing bimbing Mas. Tapi sebelumnya kita dapat dari saudara dari Kelumutan itu Mas, kita pernah musyawarah, kita sudah ketemu sama Pak Desukur dan yang lainnya itu kita musyawarah. Pernah kita musyawarah itu mengumpulkan saudara yang inginnya sih pengen belajar langsung di pusat Mas. Nah, waktu saya sudah kerja di Surabaya itu sampai kita sirkuleran, kita sama-sama saudara itu saling patungan. Terus nanti saya bilang itu pokoknya intinya nanti uangnya kurang saya transfer Mas, pokoknya intinya yang di Rengel tuh mau berangkat ke pusat gitu awalnya. Ini saksinya Mas Hasim juga ada. Nah, setelah sudah dapat saudara 5 ini yang mau berangkat, ternyata yang 2 itu tidak mau Mas, nggak jadi berangkat, tinggal 3 orang itu mutung akhirnya nggak jadi. Yang terakhir akhirnya Mas Imtayus itu ketemu sama saudara dari Kelumutan itu, ya akhirnya nyari saya itu akhirnya itu awal muasalnya SH Winongo di Rengel Tuban itu berkembangnya di situ. Alhamdulillah sampai sekarang ya saya kira menurut pengamatan saya dan dari dulur-dulur semuanya ini tidak ada kendala. Bahkan kita sebagai penasihat dan juga Pak Margono sebagai ketua ranting itu menyarankan apabila dulur-dulur kepengen Kang Sukaweruh jangan sampai satu tempat aja, kita saling silaturahim ya. Mungkin dari ranting ini, latihan bersama ranting ini, intinya kita mempererat persaudaraan. Dari sub ini, terus latihan di sini, nah, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Untuk sinergitas antara saudara muda ke saudara tua, alhamdulillah sampai sekarang juga hubungannya baik. Dan kita tidak intinya kita mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang mungkin ada yang menyimpang, ada yang perilaku kurang baik, itu pun kita secara langsung pokoknya tidak sampai kita berhari-hari. Nah, kalau memang pagi itu tahu, pagi sorenya sudah clear dan tidak ada kita selalu mengingatkan ya supaya permasalahan itu jangan sampai berkepanjangan. Dan dari kita sendiri, pembina, ketua, pengurus dan lain-lainnya itu juga memberikan motivasi kepada saudara muda, tolong kalau memang kepingin masuk ke SH Winongo, tetap kita selalu berkomunikasi dan bersilaturahim ke saudara tua. Gini ya, saya kan asli Winongo, asli TIY Winongo. Nah, terus Pak Warno itu terus mondok, artinya pegawai mondok. Nah, saya terus bergaul terus ngomong-ngomong jenis tonggo. Nah, akhir timbul gagasan Tunas Muda, yaitu meneruskan ajaran-ajaran dari Yang Suro. Nah, waktu itu yang tertua saya, Imam Sudarmo, Murgito, Sumani, Suroso. Nah, sekarang ini sudah tidak ada. Tinggal jenengan tok. Ya. Alhamdulillah, muga-muga sehat. Nah, saya ini dikatakan ketua, ya bukan ketua. Saya ini cuma bimbingan mengikuti mereka biasanya itu gitu, mengarahkan. Kowe kena melu, ning umurmu cilik. Nah, enten ono ya ning umurmu wis. Ya, tapi ya saya katakan, ini bukan olahraga itu ini adalah olahraga pencak silat dengan
payung untuk sebagai tunas muda. Pertama setia hati. Walaupun itu barbar jeng penggerengan, tapi tetap saudara. Niku pen. Terus babalan bar keperluan bar ya wis kudu salaman. Setia hati yang ditebalkan. Tidak ada unsur lain tidak ada. Nah, terus sosok Mbah Warno itu orangnya bagaimana? Ya itu membimbing kita ini. Dalam arti? Yaitu utamanya menebalkan keimanan ya. Terus? Jadi di situ ada ya istilahnya anggota aja itu umpamanya. Apa saja ya ada. Tapi setia hati tunas muda. Jadi Pak Warno setia hati tunas muda. Pun yang ditanam itu. Jadi Pak Warno itu segala sesuatu itu sudah diberi batas. Suatu contoh ya, ini kan saudara semua. Suatu batas. Ojo disii, lan ojo nganti kedisian. Nah itulah. Ya itu tadi. Terudannya setia hati. Setia hati. Nah, setia hati itu kan bisa dikembangkan. Nah, ini kan yang pene Pak Warno kan setia hati. Jadi demi kesinerginan tadi. Sinergitas nih. Itu dari pengurus cabang dengan pengurus ranting itu kita ada rutinitas setiap 3 bulan sekali itu kita keliling Pertemuan. jadi mungkin 3 bulan ini di Ranting Jatirogo Di Anjang sana. mungkin 3 bulan lagi di Kenduruan. Jadi di situ pokok perkumpulan ini untuk mempererat tali persaudaraan serta apa yang perlu kita pikirkan ke depan. Jadi mungkin dari ranting, dari Sukmana yang memiliki kendala begini, punya masalah begini, kita musyawarah sama-sama. Jadi di situ kita bergantian. Nanti setelah dari ranting ini mungkin dikomunikasikan lagi ranting mana yang bersedia dipakai tempat. Jadi rutin setiap 3 bulan kita selalu mengadakan pertemuan untuk intinya menambah wawasan, guyub rukun, dan saling memberikan nasihat. Itu saja.